Papa di mana sih? Kok jam segini belum pulang? Tadi ada seorang wanita di tengah hujan dia minta pertolongan. Alah, Papa itu bukan malaikat. Gak usah tolong-tolongin orang deh. So-soan banget sih. Des. Pak, jangan-jangan itu cuma modus, Pak. Itu cuma akal-akalan orang untuk meras kamu. Hati-hati deh, Pak. Kok kamu ngomongnya gitu sih? Des, kamu inget gak? Usaha kita, bisnis kita ini pernah hancur. Hancur sehancur-hancurnya. Ingat kan? Dan saat itu Papa bernazar, kalau bisnis Papa ini bangkit lagi, bagus lagi, Papa akan menolong semua orang yang membutuhkan pertolongan. Orang-orang yang terlantar. Aku nggak setuju, Pak. Aku pokoknya nggak setuju. Papa berhasil lagi. Itu karena hasil kerja keras Papa, bukan karena nazar. Gimana sih? Astagfirullahaladzim, Des. Kamu nggak takut memangnya kalau rezeki kita ini ditarik lagi sama Allah? Papa sekarang cepetan pulang. Cepet. Ngapain sih lama-lama di rumah sakit? Papa akan pulang kalau Papa sudah tahu kondisi orang yang telah Papa tolong. Papa, kok dimatiin sih teleponnya? Pasti keluar duit lagi nih. Rumah sakit gratis apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana, Dok? Mana dokter? Keluarga Bapak Danur? Iya. Oh, Bu, Bapak tidak bisa tertolong. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal. Ibu sabar ya. Memangnya malam-malam gini Ibu sama Bapak mau kemana? Kok nggak di rumah aja, Bu? Ibu sama bapak sudah nggak punya rumah. Ibu nggak tahu mau tujuan kemana. Memangnya anak-anak Ibu nggak nyariin? Kok nggak mungkin cerita keburukan Arum dan Badai. Ibu nggak punya anak, nak. Ya, kalau gitu kita lihat Bapak dulu di dalam, Bu ya. Ya. Astaghfirullah Bapak tinggalin ibu, Pak. Saya dan Perahu sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi Allah berkehendak lain. Biar saya yang mengurus administrasi. Sudah kalau begitu, yang sabar ya. Sabar ya, Bu ya. Saya permisi dulu. Ya, terima kasih ya, Dok. Maafin ibu, Pak. Ya Allah, Bapak harus dikuburkan tanpa anak yang mendampinginya. Ibu, ini rumah saya. Mulai sekarang Ibu nggak usah bingung mau tinggal di mana. Ibu bisa tinggal di rumah saya.
tuh kemana aja sih? Siang gini baru pulang. Terus ini wanita siapa? Oh, ini Bu Rahma yang semalam aku cerita suami Bu Rahma sudah meninggal. Nolong ya nolong, Mas. Tapi tahu aturan, tahu waktu. Kamu itu punya istri, ngerti? Des, aku nggak mau berdebat sama kamu di depan Ibu Rahma. Oke, sekarang aku tanya. Kamu nolong, pakai uang kamu. Iya. Kalau nolong ya nolong aja, antar ke rumah sakit sudah selesai, beres pulang. Kalau pakai duit kamu itu namanya pemerasan. Des, siapa apaan sih kamu ngomong? Nggak ada salahnya kan kita nolong orang. Biar ibu pergi aja. Ibu Rahma. Ibu jangan pergi. Ibu tetap tinggal di sini ya. Saya cuma perlu ngomong sama istri saya kok. Kita mau perlu pilih kamar untuk ibu. Ibu itu udah mau pergi, biarin aja, nggak usah ditahan. Lagian dia siapa sih? Gak usah sok jadi malaikat deh, Mas. Bisa diam nggak kamu? Bu, kita masuk yuk. Ayo, Bu. Bu, silakan duduk, Bu. Gak boleh duduk situ, itu pasti mahal. Nanti kotor lagi. Desi, apa-apaan sih kamu? Nggak apa-apa. Ibu berdiri aja. Nah, itu jauh lebih bagus. Tuh ngerti. Aku perlu ngomong sama kamu. Sebentar ya, Bu. Ingat, jangan kursi mahal itu. Mas, Aku minta tolong sama kamu, stop kata-kata kamu yang kurang menyenangkan. kata-kata yang mana sih? Aku nggak ngerti. Cara bicara kamu itu menyakitkan Ibu Rahma. Ibu Rahma itu orang susah. Suaminya baru aja meninggal. Mas itu jangan sok baik. Jangan terlalu baik sama orang. Lihat aja, badan aja masih seger, tangan kaki masih utuh. Kalau sekarang hidup dia gembel, berarti dulu mudanya itu dia malas kerja, ngerti? Ngomong apa sih kamu? Hah? Jahat banget kata-kata kamu itu. Aku melakukan ini karena nazar. Makanya doa kita dikabulkan, sayang. Ini semua hasil kerja keras kamu, bukan karena nazar kamu, ngerti? Aku kepala rumah tangga di sini. Aku berhak menentukan apapun yang aku mau. Suka atau tidak suka, Ibu Rahma tetap tinggal di sini. Tapi aku istri kamu. Kamu juga harus mendengarkan apa yang aku bilang, ngerti? Desi, seandainya usaha aku bangkrut, kita hidup miskin. Kamu mau? Kamu cuma bisa nuntut doang, cuma bisa nuntut. Yaudah, terserah kamu deh. Aku mau tanya sama kamu. Kamu ada hubungan apa sama suami aku? Atau jangan-jangan kamu punya anak perempuan ya yang dinikahin sama suami aku? Masya Allah, Mbak. Suami Mbak nggak ada hubungan apa-apa sama saya. Suami Mbak hanya menolong saya. Jangan bohong kamu. Aku yakin kamu punya anak perempuan yang dinikahin sama suami aku. Dan kamu disuruh tinggal di sini. Supaya kamu bisa mengusir aku secara perlahan-lahan. Dan kamu yang nusuk aku di belakang. Iya kan? Ngaku kamu. Astagfirullahaladzim. Jangan terlalu berlebihan, Mbak. Kamu gak usah pakai bohong. Kamu jujur. Demi Allah, Mbak. Lihat ya. Jangan mentang-mentang kamu sudah diterima di rumah ini. Kamu bisa seenak. Mbak, kalau memang Mbak nggak suka saya tinggal di sini, baik, saya akan pergi dari rumah ini. Saya sudah bilang sama Pak Barman, tapi Pak Barman nggak mau. Alah, banyak alasan. Ingat ya, aku akan cari tahu siapa kamu. Kalau kamu sampai bohong, kamu yang akan menanggung risiko. Betul, Mbak. Betul. Saya nggak bohong. Satu lagi, jangan pernah minta apapun dari suami saya. Ingat itu. Nangis segala. Ya Allah.
pagi sayang. Ih, sayang. Nih, sarapan dulu. Mau pakai ini ya? Mau dong. Ini enak banget loh. Kamu yang bikin? Pak, ngapain juga aku capek-capek masak? Sekarang kan di rumahnya udah ada pembantu. Maksud kamu Bu Rahma? Iya, si Rahma itu. Aku ikhlas menolong Ibu Rahma. Aku ikhlas dia tinggal di sini. Terus, nggak wajib dong aku menghormati dia. Apa sih yang buat kamu benci sama dia? Dia nggak pernah buat salah sama kamu. Apalagi buat masalah. Dia sudah buat masalah semenjak dia tinggal di sini. Ngerti? Pak, semenjak perkawinan kita, baru kali ini kamu sudah berani menampar aku dan itu gara-gara orang tua itu. Orang tua ini. Kamu udah jahat sama aku. Apa salah saya ditampar? Kamu masih tanya apa salah kamu? Gara-gara kamu aku ditampar sama suami aku. Cuman dia mau belain kamu. Semenjak kamu ada di sini semua jadi kacau. Aku nggak mau tahu. Kamu cepet keluar dari rumah. Besok atau bukan kamu. Kalau kamu nggak mau pergi dari rumah, aku yang akan usir kamu dengan cara aku sendiri. Ngerti? Ini adalah cara yang tepat untuk mengusir Rahma dari rumah ini. Beres di urusan. Arun! Arun! Aduh, kamu kenapa sih? Tenggorokan aku sakit, Ma. Aku susah ngomong. Tenggorokan kamu sakit? Suami kamu mana? Dia di kamar. Udah siang begini dia masih di kamar, bukannya bangun. Bukannya cari duit yang banyak. Gimana sih suami kamu itu? Mama apaan sih? Bangunin orang yang bener kok. Biasaan ya. Kamu tahu nggak? Ini itu udah jam berapa? Udah siang. Orang-orang juga udah warawiri kemana-mana. Kamu masih tidur aja. Cepat, kamu lihat itu istri kamu lagi sakit tenggorokannya. Ngomong aja udah nggak jelas. Suruh dokter dong. Gimana sih kamu? Bukan cepet-cepet nganter istrinya ke dokter, malah mau tidur lagi. Ya udahlah, Mama aja nganter. Sama tidur lagi ya. Mana uangnya? Uang dari mana? Udah 3 bulan nganggur. Aduh, makanya kamu itu kerja cari uang yang banyak. Udah dong, Ma, berisik. Mau tidur nih. Kerjaannya cuma tidur aja.